Selamat malam semuanya, balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Nah, hari ini kita akan ngebahas, kalau kemarin tuh apa ya, horor ya? Horor, Conjuring. Capek bahas horor mulu. Betul. Iya gak sih? Udah konklusinya udah jelas. Setan tuh gak ada cuy. Sekarang kita akan bahas kasus penipuan. Jadi kasus penipuan yang dilakukan oleh orang Indonesia dan itu menggegerkan sejarah Amerika Serikat. Gitu. Jadi orang Indonesia akhirnya ada sampai dibuatkan film ya, dokumenternya. Iya. Gitu ada, dan ini by the way adalah keponakan dari Edi Tansil. Nah, politik banget nih. Wah, ini akan seru sih. Gue suka nih karena pas gue baca kasusnya gokil banget. Ini adalah orangnya Rudy Kurniawan. Karena ini Rudy Kurniawan keponakannya Edi Tansil ya. Bukan keponakannya Rudy Ahong. Oke lah kalau kayak gitu, langsung aja dipasang kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para pendengar? Semoga kalian masih dengerin Opini Tengah Malam di Noise. Ya gak sih? Gue mulai suka nih, komen-komennya mulai interaktif. Benar. Gitu kan. Apalagi waktu kita kemarin adain hadiah gitu. Dan banyak banget komen-komennya, cerita-cerita horornya ya. Ada 14.000. Walaupun 14.000 doang ya gak apa-apa lah ya. Lumayan buat mendapatkan mobil Tesla ini. Oke, hari ini lupa kenalan ya. Hari ini masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian, dan gua Faris. Oke, jadi ini pembahasannya akan seru banget karena kasus penipuan besar banget di Amerika gitu, yang melibatkan warga negara Indonesia. Kemarin pernah warga Indonesia menggegerkan Inggris tentang pemerkosaan. Belanda juga pernah, Belanda. Iya kan, si Reinhard Siregar tuh Belanda apa Inggris ya? Itu Inggris yang homo kan. Iya. Yang Belanda juga pernah tuh yang B.J. Habibie. Oh, yang B.J. Habibie. Banyak, Iya, yang ngikutin ya. Itu penipuan juga dong. Iya. Itu penipuan juga menurut gue ya. Ini menarik nih. Ini menarik, banyak banget orang Indonesia yang nipu. Kenapa sih? Kenapa kalian tuh harus nipu gitu kan? Padahal kalian tuh pinter. Sumpah nih, orang-orang yang penipu ini pinter sebenarnya. Karena ramah ya? Hah? Ramah, jadi gampang gitu nipunya. Nah, kan kita ramah tuh terkenal. gue punya ini punya apa sih namanya, teori yang menarik sih terkait penipuan ini, karena ada ilmiahnya tentang orang kecanduan sama yang namanya kebohongan. Gitu, ini akan menarik banget. Tapi sebelum masuk ke topik, tentunya kita akan bacain komentar-komentar yang ada di Noise. Nah, ini komentar di episode Conjuring 3 ya. Gue kemarin bilang kalau cerita yang paling horor ceritain dong di komentar, dan yang paling horor akan kita berikan hadiah gitu. Mobil Tesla tentunya. Gitu, dan ini ada beberapa cerita horor. Buat kalian yang udah dengerin di episode ini, kalian masih bisa komen ya di episode sebelumnya di Conjuring, karena kita akan umumnya 2 hari setelah ini. 3 hari lah, mungkin di hari Minggu kita akan umumin. Oke, kalau kayak gitu gue dulu deh bacain nih. Jagoan gue nih ya, anjay. Raismo 99. Nah, jadi di rumah gue itu ada 2 lantai, tapi rumah kayu gitu. Yang lantai 2-nya dan di lantai 2-nya itu udah gak ada yang ditinggalin. Jadi lantai 2-nya kosong nih. Waktu itu tanteku nginep di rumah bareng anak-anaknya dan mereka pakai kamarku. Dan gue terpaksa harus tinggal di lantai 2. Jadi tantenya datang, dia pakai kamarnya dan dia harus di lantai 2. Sialnya baru malam pertama tidur di situ gue udah ngalamin yang namanya ketindihan katanya. Jadi waktu itu gue habis sholat isya terus tidur biar bisa bangun tengah malam buat nonton anim. Waduh. Animenya apa dulu nih? Animenya apa dulu nih? Kayak di Dino setannya dah. Nggak boleh. Dan pas tidur tuh tiba-tiba bangun dan mau gerak ambil HP nggak bisa. Pas lihat ke langit-langit kamar tuh ada bayangan hitam gede duduk di atas perut. Pas mau teriak minta tolong malah nggak keluar suaranya karena takut lihat bayangan itu. Gue ngalihin pandangan ke samping membelakangi tembok. Pas ngeliat ke samping ada pocong berdiri di samping gue pas di depan kepala gue. Anjir, merinding gue. Gila ya. Makin takut lah gue, jadi gue tutup mata, malah kebayang muka pocongnya yang hancur itu. Jadi gue bayangin hal-hal indah sambil baca ayat kursi. Alhamdulillah, hampir 10 kali baca ayat kursi, lama-lama takutnya hilang dan mulai bisa gerak. Dan pas bisa ngomong itu gue langsung teriak kenceng manggil orang tua gue. Sejak saat itu gue gak pernah lagi tidur di kamar itu. Dan
Gua tidur di ruang tamu di depan TV di warung gua gitu. Nah, ini ada beberapa komentar lagi nih ya. Ada dari Ari 2307. Akhirnya permintaanku dikabulkan. Thank you, Brat. Wah, pasti dong. Ada dari William 24. Kalau bahas Pengabdi Setan gimana original dan remake-nya? Ya, mungkin ya. Kalau ada fakta-fakta menariknya mungkin kita bisa bahas. Ada dari Agung Hafiz 121. Bang, bahas film Anunnaki. Udah dong. Ada gak sih di Noise? Anunnaki ada harusnya. Ada kok, Harusnya. ada. Gue naruh soalnya kan. Dan masih ada banyak lagi ya. Ada kotak ketawa, ada kotak tertawa, ada Afdal Fadil gitu. Nanti kita akan bacain gitu. Kita nggak bisa bacain semua. Dan buat kalian yang pengen ikutan hadiahnya bisa komen di episode Conjuring ya. Gitu. Pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya kalian dengerin aja dulu episodenya karena baru tahu nanti hadiahnya apa kan. Oke, langsung aja. Ini adalah kasus Rudi Kurniawan alias Zheng Fang Huang. Adalah seorang pemalsu anggur. Ia tuh menjadi terkenal setelah anggur yang ia palsukan berhasil menipu banyak sekali orang kaya di seluruh dunia. Penipuan yang ia lakukan menghebohkan dunia hingga dibuat film dokumenternya berjudul Sour Grapes. Gitu. Jadi film karya Jerry Rothwell dan Reuben Atlas sudah rilis 2016 silam. Film ini diluncurkan pertama kali di sebuah festival film pada Oktober 2016 dan setelahnya masuk ke platform Netflix. Kemarin gue sempat cek di Netflix tapi kayaknya udah gak ada deh. Iya, gue juga nyari nggak ada tuh. Gue udah gak ada. Atau Netflix yang bukan di Indo kali. Oh, bisa sih. Netflix Gue luar karena gue pengen nonton nih, gue kepo banget sampai dibuatin film kan. Gimana? Gue sebelum masuk ke ininya, gue pengen nanya lu dulu nih. Fat, lu kan yang nyari kasusnya kan. Faris udah sempat baca belum Mas? Udah. Tapi yang dari Ferdian doang ini. Iya, menarik gak sih kasus penipuan ini? Ya keren sih. Maksudnya dia bisa kayak gue nipu di bidang anggur gitu. Iya kan? Nih sebelum gue lebih lanjut ada lagi penipuan di Indo dulu. Dimas Kanjeng, tau gak? enggak. Dimas Kanjeng tuh penipuan ribuan orang dengan kedok bisa menggandakan uang mereka. Yang bisa gandain uang. Gila gak sih? Maksud gue oke lah kalau yang anggur nih Rudi Kurniawan yang akan kita bahas. Masih keren dia punya. Iya. Ini menggandakan uang. Sorry aja tapi buat Dimas Kanjeng kalau pergi ke Amerika mah nggak bakal laku nggak sih? Iyalah. Jadi memang Rudi Kurniawan kayak jenius sih maksudnya. Dia jenius. Bisa ngelabuin orang-orang pinter wine loh kan. Maksudnya expert di bidang wine gak susah buat dibohongin. Iya, susah banget. Mungkin gue bacain dulu latar belakangnya nih ya. Jadi Rudi Kurniawan ini mempunyai nama Dr. Conti. Asik. Kenapa lu ketawa? Kontui. Lahir di Jakarta 10 Oktober 1976. Umurnya tuh berarti 45 tahun ya sekarang ya. 45 tahun, berkuliah di California State University. Pada tahun 90-an akhir dia menetap di Amerika Serikat. Berarti orang pintar dong. Dia kuliahnya di luar. Pasti dong. Dia kuliah di luar nih. Awal tipu-tipu, asik. Bukan dunia tipu-tipu nih ya. Jadi Rudi Kurniawan ini awalnya dikenal karena cukup aktif dalam grup elit pencinta wine, Angry Men. Gitu. Grup ini mengharuskan siapapun yang diundang akan datang dan membawa wine langka terbaik mereka yang bernilai fantastis. Gila. Ini udah grupnya pun udah susah dimasukin. Kalau dia bukan elit-elit banget nggak mungkin bisa masuk, ya kan? Kalau lu cuma minum Amer, nggak mungkin lu bisa masuk. Jadi di grup Angry Man ini, gitu. Ini kelas atas nih ya. Grup ini berisikan sejumlah nama besar di Hollywood seperti Jeff Levy, produser film Rush Hour, Arthur Sarkisian, hingga pemilik pelelangan Aker Merrill and Condit, gitu. Jadi menurut rekan-rekannya profil Rudi ini yang supel, dia tuh jadi supel gitu ya. Orangnya gampang berbaur lah dan terkesan polos membuat ia cepat diterima dalam grup tersebut. Serta Rudi sangat berbakat dalam mengenali wine melalui tes blinding. Nah, ini yang gue suka. Tes blinding dia bisa ngenalin wine. Jadi Rudi juga mengaku sudah mengoleksi sekitar 3.000 botol wine langka hanya dalam waktu 3 bulan aja. Oke, jadi kita bahas dulu nih yang tes blinding. Lu bisa bayangin gak sih? Lu disuguhin wine gitu. Lu suka banget nih sama wine. Lu disuguhin wine, mata lu ditutup, lu cobain. Ini wine apa, tahun berapa, dan dia bisa nebak. Gila gak? Itu gue gak ngerti lidahnya dia gimana cara dia bisa punya skill kayak gitu. Dan gue pernah baca skill itu bisa muncul cuma satu caranya. Cobain banyak wine. Dan itu butuh waktu.
Iya sih bener, nggak bisa cuma dari kasih tau doang nggak sih? Rasanya tuh kayak begini, pasti harus lu cobain kan? Iya, ya mungkin kalau gua, maksudnya gua juga nggak pernah minum wine juga ya. Cuma beberapa kali doang gitu. Kayak tesnya kurang lebih sama gitu loh. Perjamuan Kudus doang gue. Iya kan? Cuma tesnya juga kurang lebih sama. Dia bisa tahu nggak ya? Oh, ini wine yang dipakai di perjamuan. Gimana tuh lu bilang tes blinding, berarti dia punya skill yang gila banget kan? Tapi Dan emang mantep sih. iya, Dia mantep banget. diakuin loh sama para expert, dan ada di ini juga Bim, dia kayak dikasih 10 terus cuma dicium doang sama dia, sama di gitu doang. Di slurpet gitu ya? Iya. Dan 90% benar gitu. Iya, makanya itu yang gue bilang, dia punya skill yang keren banget. Tapi sayangnya kenapa lu nipu sih bro? Aduh, sangat disayangkan banget gitu. Nih Rudy juga mengaku punya koleksi sekitar 3.000 botol wine langka dalam waktu 3 bulan. Lu bayangin, wine langka, dimana kalau lu jual itu harganya udah gila banget. Iya kan? Nah, Rudy semakin dikenal nih karena membeli nyaris semua wine langka yang ditawarkan di pelelangan milik John Capone. Dalam 1 bulan aja ia mampu menghabiskan uang hingga $1 juta. Berapa tuh? Aduh, berapa triliun? Berapa triliun nyentuhnya? $1 juta. Hah? $1 juta ya go? $1 juta. Kayak bisa sampai miliar atau triliun. Iya sih, gila nih, gede banget sih jumlahnya ya. Dan asal usul uang itu pun dari keluarga Rudy nggak pernah jelas. Iya kan? Gue udah spoiler di awal ya. Keluarganya ya. Pokoknya keluarganya nggak pernah jelas nih uangnya. Gitu. Dan dia mengaku tinggal bersama ibunya di Arcata, California. Orang-orang di sekitar dia akan bilang keluarganya menjadi distributor utama Heineken untuk seluruh daratan Cina. Tapi aku tanya soal itu, dia bilang jangan bicara soal keluargaku. Jadi ini masih tanda tanya. Dia dapat uang itu tuh dari mana? Sekarang kalau lu kerja di Amerika, kerja apa sih yang gila? Lu punya duit $1 juta kalau nggak dari keluarga, dan keluarganya support untuk dia bisnis wine itu. Ini udah cukup ini sih aneh gitu loh. Keganjalannya cukup aneh gitu. Akhirnya Rudy mulai menyelenggarakan acara tasting wine bersama kolektor lainnya. Ia memperlihatkan kegemaran akan anggur buatan Burgundy, Domaine de La Romaine Conti. Susah juga namanya ya. Sehingga mendapatkan julukan Dr. Conti katanya. Jadi dari situ tuh ya. Iya, gudang anggurnya dianggap salah satu yang terbaik di dunia gitu. Terus Rudy juga pernah mencetak rekor 2 penjualan besar di pelelangan Wineacre, Merrill dan Condit pada tahun 2006 dengan pendapatan bersih $10,6 juta pada penjualan pertama dan $20,7 juta pada penjualan kedua. Anjir. Kaya banget dong. Super kaya gak sih? Mantep banget nih orang nih. Gila ya. Hanya butuh waktu 18 bulan bagi Rudy untuk menguasai pasar wine dengan membeli nyaris semua wine langka yang ditawarkan. Setelah merasa cukup, ia lalu menawarkan wine-wine koleksinya kepada John Capone untuk dilelang dengan harga yang lebih tinggi. Nah, menurut lu sampai sini kayak gimana? Ini belum ketahuan nih penipuannya. Pinter, bisnisnya oke, skillnya oke dalam nyobain wine. Gimana bro? Ya, yang pastinya berbakat sih anjir. Kalau ini kan sebelum ke penipuannya dibongkar ya. Iya. Dengan tadi tuh apa? Kisi-kisi kalau dia berhasil menipu kolektor wine, berarti kan dia harus lebih pintar dari mereka semua kan? Harus. Iya kan? Ya itu udah mantep banget sih, jenius pastinya. Yes, gila, gue setuju sih. Dia salah satu orang yang berskill, cuma skillnya sangat-sangat disayangkan ya bro. Dan penipuan pemalsuan, mungkin bisa langsung deh dibacain Faris nih. Oke. Penipuan dan pemalsuan semuanya berjalan dengan lancar sejak 2003 hingga 2006. John Capone sudah berhasil menghasilkan lebih dari $35 juta Amerika Serikat dari wine-wine langka koleksi Rudy. Bahkan di tahun 2006 pelelangan John Capone dinobatkan sebagai yang tersukses dengan pendapatan lebih dari $100 juta AS. Buset. Berapa anjing? Kedok Rudy mulai tertangkap saat kolektor wine Bill Koch merasa curiga dengan beberapa botol wine yang ia beli di pelelangan John Capone. Pasalnya, beberapa botol wine itu sesungguhnya tidak pernah eksis di dunia karena tidak pernah diproduksi. Pada April 2007, Rudy berusaha menjual Chateau Lepine produksi 1982. Produksi 1982 di rumah lelang Christie's di Los Angeles. Perwakilan Lepine
menemukan bahwa botol yang digunakan adalah palsu karena hanya ada 5 magnum dari Lafleur yang pernah diproduksi sehingga anggur yang dijual Rudy bisa dipastikan palsu. Nggak ngecek dia, salah Nah. dia, blunder banget Kayak dia. udah- Atau mungkin ada yang lebih jago dari dia. Iya, Udah- kan ketahuan bego dia. Udah ini kali udah anak buahnya gitu, pegawai. Oh iya, pegawai ya, mungkin Jadi ya, udah bukan karyawan dia ya. lagi kan udah kaya. Iya sih bisa. Ya. Rudy pernah menjual wine Domaine Ponceau 1929 padahal Domaine Ponceau baru mulai dibotolkan pada 1939. Ngigo, ya gini ngigo. Kurang riset nih. Kurang riset. Atau kan Tipu. tipu, Iya, tipu. Iya kan? Tipu. Bisa jadi. Ngeprintnya. Iya, salah itu ya kan. Di kesempatan lain Rudy juga menjual wine yang konon dibotolkan pada rentang 1945 sampai 1971 dari kebun anggur Clos Saint-Denis oleh Domaine Ponceau. Padahal wine dari kebun anggur itu baru diproduksi sejak 1982. Buset, jauh banget. Kali ini dia Iya, time asal travel. anjir. Iya. Ini time travel dia. Ngakak ya ini. Belaannya dia apa ya? Pas kepergok. Iya. Lah kan ini baru 1982. Enggak, gue lihat 1945. Sumpah nggak bohong. Ini nggak bohong wah, karyawan gue nih nipu gitu. Ini Gila. fatal. Blundernya fatal nih. Iya sih itu udah tahun itu mah. Udah tahun. Masalahnya pencinta wine juga. Tapi maksudnya kan dia dari yang tadi kita simpulin dia harusnya pinter kan? Iya. Maksudnya lebih pinter, dia bisa blind test sebuah apa ya wine, tapi dia masih bisa salah gitu tahunnya. Kenapa ya? mungkin ini kali ya, sini wine-nya udah wine yang langka banget gitu. Tapi harusnya kan maksudnya wine berapa banyak sih di dunia? Iya sih. Harusnya dia nggak salah sih. Apa dia di ini Iya. ya? Apa jangan ada ini? ya? Dari orang belakang. Sabotase ya? Iya. Orang yang nggak suka Jadi sama belain dia. Rudy ya. Oh, iya. Siapa tahu. Gila. Nggak, maksudnya dengan kepintarannya dia, tapi dia ngelakuin blunder sekecil itu loh. Sekecil itu Iya. cuma salah tahun yang bisa lu cari di Google kayaknya, nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi gue bingung Mungkin isinya tuh bisa. apa wine-nya. Gak mungkin Amer kan. Ya wine biasa sih. Wine murah sih katanya. Wine murah dia beli di repack kok nih. Di Indonesia. Jadi kayaknya itu produksi sendiri dah. Kayak anggur produksi sendiri gitu. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Kan maksudnya ini gue nerka-nerka doang ya. Wine mungkin kan bisa dinilai mahal Dari karena lamanya. iya karena lamanya juga kan. Rasanya berubah gitu. Tapi kalau dia mungkin baru masukin langsung di pack langsung dikirim kayaknya. Iya. Nah, itu mungkin jadi ketahuan di situ. Gitu kan. Tapi dia ketahuannya bukan Ketahuannya dari gara-gara tes, tapi iya. ketahuannya dari ininya. Gara-gara apa? Eh, Aneh nih ada yang aneh. belum diproduksi tapi kok Iya. nongol di pasaran. Lu time travel, Bos. Gila nih. Akhirnya kedoknya terbongkar nih. Sikat, Fat. Nah, akhirnya nih dia setelah melakukan blunder dia akhirnya terbongkar nih. Jadi si Bill Koch yang penasaran lalu mencari tahu asal-usul wine yang ia miliki. Apalagi ada sekitar 400 botol wine palsu yang ia beli dari John Capone dan pelelangan lainnya. Namun semuanya memiliki benang merah. Wine-wine ini berasal dari koleksi Rudy. Ia lalu menyewa detektif untuk menyelidiki sosok Rudy dan mencari tahu asal-usul wine-wine palsu ini. Dari hasil penyelidikan, rupanya Rudy sudah tinggal di AS sejak 2003 dengan surat perintah penangkapan karena visa pelajarnya sudah kadaluarsa. Nah, ini penipuan pertamanya dia nih ya. Penipuan pertamanya dia. Jago loh, kok bisa lolos selama itu ya? Lumayan Mungkin di lama. era itu kali. Tetep aja kayaknya dah. Iya sih. Udah Amerika lumayan ya. ketat ya Iya, harusnya. Lanjut. Nah, terus tuh ada Rudy dan kakaknya nih Dar Saputra masuk ke Amerika Serikat dengan sponsor PT Maju atau Mujur Arta Jaya Usaha. Setelah dicek ke alamat PT Maju di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, para detektif sewaan Bill Koch tak menemukan apa-apa selain toko bangunan kecil. Oh, penipuan mulai Iya, kebongkar iya. nih. Nah, Oke. saat didesak untuk menjelaskan asal-usul botol wine palsu itu, Rudy akhirnya mengeluarkan satu nama, Pak Hendra. Oke, Pak Hendra. Hendra Raharja, nama panjangnya Yeah. ya. Dan 2 nomor telepon. Nomor telepon pertama ternyata merupakan fax Lion Air dan telepon lainnya merujuk pada sebuah coworking space di Gajah Mada. Oke. FBI pun sampai turun tangan menyelidiki Rudy. Dari hasil penelusuran mereka diketahui Rudy memiliki 2 orang sutradara. Saudara, bukan sutradara. 2 orang Jadi pemain saudara. film anjing goblok. Settingan anjing. Kecil soalnya. Iya. Dar Saputra dan Teddy Tan. Oke.
Pada 2007 Rudy mengirimkan total 17 juta dolar Amerika Serikat kepada Darsa Putra di Hong Kong dan Teddy Tan di Indonesia. Oke. Rudy merupakan anak pasangan Makmur Wijojo dan Leniwati Tan. Oke. Leniwati merupakan saudara kandung Hendra Raharja dan Edi Tansil. Mantap. Ini nih yang seru nih. Seru. Yang ini nih, ini yang gue tunggu-tunggu. Edi Tansil. Ini nama yang apa ya? Gak asing lah ya. Legend. Legend banget ini untuk kasus korupsi di Indonesia. Di saat itu di tahun 95 dia membawa uang sebesar 1, berapa triliun ya? 1,3. 1,3 triliun, di mana di tahun itu masih berapa satu Iya. ininya? Beli bakso aja setahu gue masih perak-perakan. Masih perak. Dia udah nyuri 1,2 triliun dan dia cabut ke Cina. Gila ya. Gila, dan dia ternyata Rudy ini keponakannya Edi Tansil. Mhm. Sempat ada lagunya, gue lupa tapi lagunya ya. Ada Edi Tansil, pergi gua nggak tahu. belum ketemu gitu. Apa itu ciptaan gue tadi? Enggak, tulisan ada, gue gak bohong. Coba kalian cari aja ya lagu Edi Tansil. Bukan Edi Tansil yang nyanyi. Ya iyalah. Buat diri sendiri narsis. Pas manggung ditangkep aja. Yaudah nih, jadi Edi Tansil ya pada tahun 93 terungkap dugaan penyelewengan uang dalam kasus kredit yang diberikan Bapindo kepada Edi Tansil. Akibatnya uang negara hilang sebesar 1,3 triliun atas perbuatannya. Edi divonis hukuman penjara 20 tahun, uang pengganti 500 miliar dan denda 30 juta serta penyitaan sejumlah aset miliknya. Baru hitungan hari mendekap di LP Cipinang tepatnya pada Mei 96, Edi kabur dan tidak pernah ditangkap lagi hingga saat ini. Keren gak? Lu percaya gak dia kabur sendiri? Enggak lah, pasti ada bantuan Iya. orang-orang. Mungkin yang misalkan kayak teman-teman politiknya yang takut keseret kali ya. Iya mungkin takut keseret. Oke, let's say dia punya uang 1,3 M. Gue kasih dia 3 miliar buat lu bebasin gue dari penjara. Mau gak lu di saatnya itu? Asik, jawab ditangkap lu Vet. Kalau gue sih nggak pengen ya. Habis mungkin gue dapet, gue ambil, gue laporin lagi. Anjay. Enggak, itu gila banget kan. Dia bisa kabur dari LP Cipinang. Gitu. Gue nggak ngerti gimana caranya dia kabur. Tadi dendanya 500 miliar doang. 500 miliar ya. Gaji banget. Tapi sama aset-asetnya dia ditarik. Cuma tetap aja sih ya. Lu Iya. cocoknya hukuman apa kalau kayak gitu? Gue sih udah kayak gitu. Modar. Lah paling. Mau gimana lagi? Tidak kalah dengan kakaknya, Hendra Raharja merupakan tersangka korupsi uang bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ia dituding menyalurkan uang sebesar 1,95 triliun ke bank miliknya. Ini lebih parah, Bos. Gila, gede ya. Lebih gede kakaknya, nggak mau kalah nih. Ia dituding menyalurkan tadi uang sebesar segitu. Hendra lalu kabur ke Australia hingga 1 Mei 1999. Ia ditahan aparat setempat dengan tuduhan melakukan pencucian uang, dan pada tahun 2003 Hendra Raharja meninggal di Australia karena sakit kanker ginjal. Nah, itu dia. Uang tidak bisa menyelamatkan hidup Anda. Gila ya, tapi ya Gila, lu bayangin. balapan gede-gedean korupsi anjir. Iya, si Hendra dan Edi ya. Bukan prestasi korupsi ya. Dan Rudy Kurniawan meneruskan sih. Iya. Tapi nih oke, ini teori aja kita ya, diskusi ya. Tahun 9 berapa tadi dicabut? 93 ya. Si Edi terus tahun 99. Nah itu masih satu keluarga lah. Nggak mungkin Fat cuma keluarga kecilnya dia doang dapat duit. Pasti kan disebar ke keluarga besar ya kan. Pasti. Rudy Kurniawan berangkat ke Amerika pakai duit siapa? Iya. Gila, ini teori gue ya. Punya duit wine, beli wine, pakai duit mana? Gila, tapi keren dah nih keluarga. Kan kalau kita keluarga support usaha ya, modalin nipu anjir. Gila, mantep banget ini keluarga. Keren. Gila, gue pengen nanya sebelum kita masuk ke penangkapan dan tuntutan ya. Menurut lu penipu dan pembohong tuh sama apa beda? Penipu dan pembohong, kalau menurut gua Beda kayaknya. beda ya. Penipu lebih expert kayaknya. Tanpa sadar dong pasti. Gak mungkin gak sadar dong nipu, ya kan? Gitu. Kalau bohong sadar. Sadar masih, tapi bohong masih bisa ini keceplosan gitu. Nah, kayak misalkan ditanya gini, misalkan lu ditanya ini nih, mau kemana? Mau ke depan gitu. ya ini Itu kan bohong, tapi Itu kan nggak udah sadar. nyeplos aja. Kalau nyeplos kan lu Kan nggak nggak sadar. males ya. Itu mah pertanyaan tetangga anjing kayaknya. Mau kemana mau? Depan Bude. Iya. Habis Kalau pas udah mau balik ke rumah, mau kemana? Udah tuh mau balik anjing, kenapa lu tanya lagi? kalau kan? nipu udah dari awal tuh kayak Namanya- gue mau bohongin si Bude ntar nih. Kalau dia nanya gitu. Enggak Iya anjing. anjing.
namanya keceplosan mengeluarkan sesuatu yang rahasia anjing, itu nggak ada rahasia. Iya, itu penting emang. Mau kemana Fet? Depan. Ya kan lu bener mau ke depan. Nggak mungkin ditanya lagi depan mana. Itu kepo baru. Ya kalau nipu tuh apa ya? Mungkin ngelibatin Merugikan. objek juga kali ya. Merugikan Apa orang kali ya. ya. Merugikan orang. Kalau kebohongan belum tentu Bohong juga merugikan. kadang Bisa jadi merugikan juga sih. diri sendiri. Nah ini gue pengen cerita nih. Kisah nyata ya, ini kisah nyata. Gue nemu di Kaskus ceritanya. Dia itu bohong. Bohongnya itu cukup parah ya. Jadi teman-temannya itu dibohongin sama dia dari dia awal ketemu. Dia masih kuliah tuh. Sekarang masih kuliah ceritanya di Kaskus. Dia bohongin teman-temannya di mana dia itu pas kuliah teman-temannya tahu kita kuliah bareng nih, kayak gue kuliah bareng sama lu Fet. Gue sama lu sama Faris kita kuliah bareng, kita ketawa bareng, kita lulus bareng. Gue sama Faris sidang bareng, lu sidang sendiri. Tiba-tiba lu datang bilang, wah gila gue udah lulus nih bro gitu. Wah selamat ya, kongres dan lain sebagainya gitu. Akhirnya temennya kepo lah, dia ngecek, ternyata lu belum lulus, lu udah cabut dari semester 4. Gila gak? Nah kebohongannya itu yang bikin makin mirisnya adalah ketika kita lagi ngomongin topik tentang nggak usah ngomongin topik deh. Ketika gue sama Faris lagi ngomongin topik film, tiba-tiba lu membuka topik tentang kelulusan. Dan lu membanggakan skripsi lu membanggakan kelulusan lu. Kalau orang bohong, ketika gua sama Faris lagi ngomongin tentang kelulusan, pasti lu akan bilang, Fet lu gimana lu? Ya kayak gitulah. Gimana film kemarin ya? Pasti lu akan mengalihkan pembicaraan, bukan menambahkan pembicaraan itu semakin panjang. Dan itu udah misalnya gua kalau nggak salah di Kaskus itu, kalau nggak salah ya, orangnya itu kepo ngecek di sistem gitu. Sistemnya pun bilang itu cabut. Dia udah cabut dari semester 4 dan sampai temennya pun kayak nggak percaya kalau seandainya orang ini bohong, sampai dia menyalahkan sistem gitu loh. Nggak mungkin dong sistem salah gitu, seorang universitas besar gitu. Nah itu jatuhnya menipu apa membohongi? Nggak merugikan. Lu bohong gini Fed, ketika lu bohongin gue sama Faris misalnya ya, ini bukan Fedrian ya by the way. Misalnya ketika lu bohongin gue sama Faris gitu tentang kelulusan, nggak merugikan gue sama Faris ya. Yang nggak lulus juga lu, bodo amat dong, persetan kan. Cuma ketika pas gue sama Faris tahu, gue jadi untrusted sama lo untuk apapun hal itu. Jadi semua cerita lo sebelumnya itu gue udah gak percaya banget kayak gitu. Dan itu kasus di Kaskus. Dan menurut lo nih, gue mau minta pendapat lo tentang kebohongan itu. Ini sebelum gue nanti masuk ke ilmiahnya. Menurut lo itu penipu apa bohong? Apa itu sakit? Menurut lo sakit gak sih? Gue sih kayaknya sakit sih. Sakit bisa juga sih sebenarnya. Mental gak sih? Karena tapi apa ya, mungkin ada egonya juga sih. Atau enggak dia pengen terlihat dipandang. Mungkin, nggak tahu gue. Ya banyak sih mungkin kemungkinannya, dari malu, terus pengen sama lah. Dia nggak mau sendiri, pasti pengen sama kayak sama kalian derajatnya gitu ya. Iya maksud gue respect men gitu. Maksudnya kita pasti respect ya. Kalau gue jadi teman yang di Kaskus tuh gue pasti respect lah sama teman yang kayak gitu kalau dia jujur ya. Iya nggak sih? Ternyata ada gangguan mentalnya nih ya. Ternyata orang yang kerap kali berbohong termasuk dalam gangguan psikologis gitu. Ada istilah khusus bagi orang yang berbohong, yaitu mitomania atau pseudologia fantastika. Mitomania merupakan suatu keadaan di mana seseorang sering melakukan kebohongan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya selama hampir seluruh hidupnya, dia bisa jadi berbohong sampai hidupnya. Dan terus dilakukan meskipun tidak ada maksud keuntungan tertentu di baliknya. Itu dari Dr. Ivena katanya, dari Halo Sehat. Dia mengatakan bahwa gangguan ini banyak terjadi pada mereka yang berusia 16-22 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Misomania ini termasuk salah satu jenis kebohongan patologis, di mana kebohongan patologis atau yang tidak normal lainnya bisa seperti kebohongan atau akibat kebiasaan. Penipu yang suka mengganti identitas atau berbohong yang disertai kebiasaan impulsif seperti mencuri atau belanja gila-gilaan. Dari semuanya, itu merupakan jenis paling ekstrim karena menggabungkan fakta dan fantasi. Nah itu tuh. Jadi dia tuh udah gak bisa bedain yang namanya fakta dan fantasi. Nah bagi orang kondisi ini, kebohongan adalah suatu bagian dari hidupnya. Bahkan tidak jarang mereka juga mempercayai kebohongan itu sendiri. Nah jadi ada beberapa perbedaan antara bohong biasa dan penyakit psikologis. Jadi kalau bohong biasa tuh tidak ada maksud di balik kebohongan tersebut. Mungkin yang tadi dibilang, mau kemana Fet? Depan. Okay. Gitu misalnya gini, kayak kunci motor gue mana ya? Terus Faris ngasih gue kunci motor. Kunci nggak tahu Fet. Nah itu kan itu. Penipu ya. Kayak gitu ya saya kan. Nah kalau seandainya yang penyakit itu adalah gabungan imajinasi dan fakta jadi satu, sampai dia nggak bisa bedain mana fakta mana imajinasinya dia. Gila, ini menarik nih untuk kebohongan ini, ternyata ada gangguan mentalnya gitu. Dan berarti kasus yang tadi harus digali lagi tuh. Yang mana?
Yang tadi yang di Kaskus. Oh iya. Hmm. Iya. Cari lagi. Dia Tapi- bohong apaan aja selama hidupnya pasti lebih banyak Wah, lagi. gila. Gue baca tuh di Kaskus Streetnya gila banget sih. Gila banget itu. Itu mantap sih, menarik. Nah, penangkapannya nih, kita balik lagi ke penangkapan ini ya. Jadi si Rudy tuh sempat menghilang pada tahun 2009. Ia mendapatkan gugatan dari Bill Koch hingga akhirnya pada tahun 2012 Rudy ditangkap di rumahnya di Arcata, California. Saat menggeledah, FBI menemukan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk memalsukan botol wine, kertas-kertas label, lengkap dengan sejumlah catatan kecilnya. Para penyidik yakin Rudy mempunyai komplotan untuk membantunya karena tidak mungkin Rudy mampu memproduksi wine palsu dalam jumlah besar di rumahnya, dan dalam waktu singkat saat diperiksa juga Rudy selalu menolak membocorkan dari mana asal wine palsu miliknya dan siapa yang bekerja sama dengannya. Nah, bener. Mungkin feeling gue kesalahan-kesalahan itu ada kesalahan-kesalahan karyawannya. Ya nggak mungkin. Dia tuh nggak mungkin banget kalau seandainya dia tuh kerja sendiri. Iya kan? Iya emang, tapi menarik sih ini, gue juga nggak percaya sih dia kerja sendiri gitu. Karena memang dari awal aja kan dia udah jago. Menurut gue dia punya training gitu sih, intensif gitu lah. Iyalah. Nih lu trik-triknya begini biar cepet bisa gitu loh. Buat masuk ke pasar wine di Amerika, menurut gue dia udah. Iyalah, di training malah. Bener. Lu mau nggak tuh kayak om gue? Lu mau Gila deh. Gue ngebayangin keluarga lucu sih. Terus jadi Kayak kan kalau kita kan dibanding-bandingin prestasi gitu ya. Tuh kamu udah umur segini korupsi masih segitu. tuh kamu lihat deh. Itu Kau dia. lihat Ya kan? tuh saudara kamu korupsinya udah 200 juta. Ah, sekarang dia udah di Cina, om kamu di Australia. Coba bayangin gitu kan. Kamu mau kaburnya kapan? Gila keren banget. Jadi goblok kan. Bener. Jadi banding Keluarganya udah pada kabur kan, dia belum kabur aja. Coba ketangkep kan kamu gitu. Tapi menurut gue ya, mungkin kalau dibandingin sama Edi Tansil atau sama tadi Hendra, dia salah satu apa ya? Mungkin bisa gue bilang penipu dari keluarganya yang cukup elegan sih. Wine dia mainnya. Iya gak sih? Dan dia punya testing yang bagus banget lidahnya. Mungkin emang udah suka duluan kali ya, dari awal kali Bim ya. Iya. Wine, makanya Iya. terjunnya ke situ, Dia passionnya. dia ngerti tentang wine, terus ya udah sekalian buat nipu di bidang Iya, ini. padahal ini skill yang bisa dibanggakan loh, Fet. Mm-mm. Gila, gue juga pengen Iya sih. punya lidah kayak gitu. Ya, kan? tapi kayaknya salah masuk keluarga dah. Iya. Punya Kalau- skill jago masuk keluarga penipu anjir, Coba jadi kalau ini guys, keluarga Maudi Ayunda Oh iya. jadi punya perusahaan Iya. ntar. Kerja perusahaan tuh. kesananya udah bukan apa imigran ilegal anjir. Beasiswa. Beasiswa nih, gila. Menarik. Nah, tuntutannya nih, coba deh. Oke. Tuntutannya, sidang penuntutan Rudy dimulai sejak 8 April 2013. Mengumpulkan berbagai tuntutan pemalsuan terhadapnya dari para korban. Rudy Kurniawan akhirnya divonis 10 tahun penjara untuk pemalsuan yang ia lakukan. Ia dipenjara di CI Reeves 1 and 2 Correctional Facility in Pecos, Texas. Kata jaksa pada saat itu, dia tidak menyesal atas apa yang dia lakukan. Dia menyesal karena tertangkap dan harusnya pengadilan tidak memberikan keringanan. Meski Rudy sudah berada di dalam penjara, namun aparat setempat hanya berhasil mengidentifikasi dan menghancurkan 500 botol wine palsu yang dijual Rudy. Diprediksi masih ada sekitar 10.000 botol wine palsu yang berkeliaran di seluruh dunia. Dia mau dipenjara 10 tahun setelah dia keluar, dia pun masih bisa hidup. Dia masih bisa foya-foya, keluarganya masih bisa menimbulkan bibit-bibit baru. Semoga bener ya, semoga yang kali ini bener gitu. Karena sebenarnya keluarganya keluarga pintar ya. Edi Tansil tuh pintar. Iya. Pintar banget, backgroundnya itu bisnismen banget. Gitu, nggak mungkin dia kalau nggak pintar bisa masuk ke lembaga-lembaga kayak gitu. Gila juga sih. Itu duit muter mulu anjing pasti. Kayak jadinya ini dah. Kayak salah satu keluarga yang aneh gitu anjir, kayak cult gitu. Iya sih, tapi Iya masalahnya nggak sih? keluarganya tuh nggak kedetek banget ya, nggak banyak. Kayak nggak ada namanya gitu ya. Iya. Kayak Maksudnya keluarga apa. Rudy Kurniawan, ketika kita tahu kita nggak mungkin bilang ponakan Edi Tansil ya, nggak tahu kan, gitu. Ini keren sih dia, ya keren maksudnya dalam arti cara dia ngebohonginnya itu Iya. sebenarnya smooth awalnya ya. Ini kasus yang geger banget, gue juga baru tahu dari Ferdian gitu, dan ternyata banyak juga orang Indonesia yang jago nipu ternyata ya gitu. Dia terlepas dari jago nipu banyak prestasi juga sih. Sayang banget nih prestasi-prestasi kayak gini, skill-skill kayak gini nggak dimanfaatin dengan baik. Padahal gue yakin ya ketika dia udah masuk grup wine aja, itu udah keren banget untuk orang Indonesia. Men, lu bisa ngasilin banyak duit tanpa lu harus nipu wine. Ya mungkin nipu wine duitnya lebih banyak ya. Tapi
Iya buat apa juga sih lu bisa hidup di sana dengan sukses gila cuma dengan wine ini. Itu mungkin emang dia pengen ini aja sih. Mungkin masalahnya banyak penipu kali, pengen cepet. Oh. Kan Iya. kalau yang beneran tuh dia harus beli misalnya yang dari tahun 1950-an gitu ya. Itu kalau mau murah gitu. Kalau misalkan produksi tahun 1950-an otomatis sekarang lu beli keluar duitnya akan lebih banyak. Mungkin dia emang pengen yang cepat gitu jadi bikin sendiri. Produksi tahun 1950 dijual dengan harga Mahal marketnya ya. pas gitu. Jadi Bisa dapat juga. duitnya banyak langsung. Menarik sih. Apa Nggak coba pakai ya? nunggu-nunggu. Kita coba ya anggur kayak ya udah tahun ini aja gitu. Ntar buat cucu kita gitu. Oh, warisan. Ya pasti gitu. Warisan. Biasa orang-orang gitu belinya dari jauh hari. Terus ada, disimpan. ada yang nggak tahu diminum sama dibuang deh. Soalnya kecut. Basi nih apaan nih gitu. Ya menarik sih. Ya kurang lebih itulah ya kasus Rudi Kurniawan ya. Iyalah. Kita udah bahas Rudi Kurniawan, udah bahas Edi Tansil, udah bahas cerita-cerita penipuan tadi, kebohongan, ilmiahnya juga gitu. Intinya pesan yang bisa dipetik adalah makna. Enggak sih menurut gue pribadi ini kasus yang sebenarnya tidak patut ditiru ya, tidak patut dibanggakan juga karena korupsi kayak gini. Iyalah. Gue membanggakannya adalah skillnya dia pas dia tes blind gitu, testing blinding tuh keren banget. Dia nyobain wine dan bisa nebak itu keren banget. Tapi untuk korupsinya itu sama sekali nggak keren bos gitu kan. Karena gue lupa emang ada sampai di pengadilan tadi orang-orang gede yang udah ketipu dia tuh kayak di expert bidang wine sampai menolak bersaksi gitu lah Bim. Karena malu udah sampai bisa ditipu sama si Rudi Kurniawan ini. Jadi dia diem aja udah. Orang expert wine gitu. Keren ya. Iya, egonya gede ya. Orang-orang kolektor. Iya. Dia keren, dia bisa ngebohongin bukan cuma orang Indonesia, orang bule. Tapi berarti dia ke Amerika itu nipu juga kan? Dengan nama PT Maju yang sebenarnya nggak ada. Nipu. Iya. Itu nipu. Alasannya dia ke situ pakai visa pelajar ya. Iya. Padahal nggak ada itu PT-nya. Keren. Keren Anjir. anjing gila. Sampai segitunya dipikirin loh nipunya. Iya. Ya karena Ke memang Amerika. keluarganya udah pengalaman kali Riz. Iya anjir sampai bikin PT Maju. Keren Keren. sih, Dok. Ada ininya singkatannya lagi. Iya. Kita mah PT Maju aja. PT Maju aja ya. Gila, Dia sampai maju. maju. Keren. Tapi dia di mana sekarang ya? Nah, itu jadi pertanyaan, jadi konspirasi. Tahu gue dia udah balik ke Indonesia dah. Oh, udah balik. April udah balik. Anjir. Anjir. Duitnya masih kaya tuh pasti. Tayangin gak ya di podcast? Anjir, jadi takut. Tahu gue ya. Di komen di noise aja. Aku tuh bang. Gini ya. Enggak gitu ya gue. Koreksi bang. Cerita asli juga. Goblok. Bang, aku tuh bang gila. Thank you ya bang udah diangkat. Thank you ya rekomendasinya gila. Bego lu pet gitu. Ya kita kan semua kita ngobrol ini based on data ya. Kita research semua dari internet juga gitu. Ada filmnya juga, seriesnya juga gitu. Jadi ya itu tadi diskusi kita lah seputar tentang kasus itu ya. Dan untuk kasus Rudi Kurniawan selesai sampai di situ. Mungkin kalian bisa rekomendasi juga ya kasus apalagi yang menarik nih. Dia di dalam negeri nih. Yes, dalam negeri boleh banget gitu, konspirasi ya dalam negeri gitu. Tapi ya kalian tahu lah konspirasi batasnya opini tengah malam di mana ya. Tersuruhnya yang parah-parah lagi Iya, kan. banyak tuh. Banyak tuh. Bang Munir bang. Iya kan. Nggak mau tiba-tiba kitanya si Safari. Iya. Ntar banyak tukang nasi goreng. Iya, Sehari yang lewat 5 ya. Gak enak semua lagi. Gak rasa. Terus kalau itu berjejer ya. Oke, segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.